Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan, berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dan berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak puas. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini, karena kitab Thamaratul Ilmi Al-Amal, buah ilmu adalah amal, sudah selesai, dan masih ada 2 ahad ke depan, ahad ini dan ahad depan, sebelum kita memulai benar-benar kegiatan yang maksimal. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa nasihat
untuk para santri agar kehidupan di pesantrennya benar-benar efisien, tepat, dan juga digunakan dengan baik. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para santri yang tidur agar bangun berwudu. Kalau saya lihat ada yang tidur, maka saya akan berdirikan sampai selesai kajian. Dibangunkan kemudian berwudu. Yang samping-sampingnya coba lihat kanan kiri. Siapa yang tidur dibangunkan dan berwudu. Karena tidur di pagi hari termasuk gangguan syaitan. Tidur di pagi hari tidak mendatangkan keberkahan. Sepakat kita ya. Yang tidur saya akan berdirikan dari awal sampai akhir. Kalau saya lihat tidur, saya akan berdirikan dari awal sampai akhir. Setelah itu saya suruh push up. Setelah itu saya suruh jalan sambil jongkok. Sepakat ya. Bangunkan temannya kalau ada yang tidur. Yang begini-begini itu pasti tidur nanti. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Nasihat ini saya tujukan kepada para santri-santri sekalian agar waktu di pesantrennya yang sangat terbatas, tidak terasa. Antum sekarang yang sudah kelas 8 sudah 1 tahun, meskipun kita digempur dengan pandemi COVID-19, akhirnya baru 1 semester setengah sudah pulang. Dan santri-santri yang baru kelas 7 sudah tidak terasa, meskipun juga digempur dengan pandemi COVID-19, tidak terasa sudah setengah semester untuk semester pertama, nggak kerasa. Dan yang gelombang pertama datang ke pesantren setelah ditarik di pesantren, maka dia tidak terasa sudah 1 bulan. Sekarang tanggal 18 Oktober, gelombang pertama datang tanggal 19 September. Tidak terasa. Maka nasihat ini agar para santri sekalian benar-benar menggunakan kesempatannya di pesantren dengan sebaik-baiknya. Nasihat yang pertama, aturlah waktu. Aturlah waktu. Dan dalam pengaturan waktu, maksudnya adalah membuat jadwal harian. Membuat jadwal harian. Sehingga apa yang kita lakukan setiap harinya benar-benar terjadwal dengan rapi. Apalagi nanti kalau sudah masuk sekolah, masuk kelas, maka nanti akan dijelaskan oleh bagian kesantrian. Dari jam sekian sampai jam sekian ngapain. Saya beri contoh misalkan dari jam 8 sampai jam 1 itu pelajaran sampai zuhur, sampai sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kajian lagi sampai setengah 2. Berarti itu jam 8 sampai setengah 2 hanya berkaitan dengan belajar, kemudian sholat zuhur, kajian Riyadhus Shalihin. Itu diatur waktunya. Itu tidak akan mungkin untuk menghafal Al-Quran, tidak akan mungkin untuk murajaah Al-Quran, karena di kelas juga banyak pelajarannya. Dan kita ini SMP, sekolah menengah pertama yang mengikuti Diknas, Pendidikan Nasional, yang tidak mengikuti Kementerian Agama ataupun tidak berdasarkan
kurikulum pesantren 100%. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang umumnya juga banyak. Kalian harus paham itu, bahwa pelajaran umum kalian juga banyak. Matematik, IPA, PS, bahasa Inggris, ya, biologi, itu banyak juga. Maka diatur waktunya sebaik-baiknya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak berfirman tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Saya ingatkan, yang ada yang ngantuk, saya ingatkan, yang ngantuk wudu, nggak apa-apa, jangan malu. Yang ngantuk wudu, nanti akan diberdirikan, disuruh berdiri, disuruh push up, disuruh jalan jongkok. Silahkan. Yang ngantuk wudu. Ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Allah bersumpah dengan waktu banyak. Di antara ayat yang sangat masyhur dan kalian hafal, wal asr, demi masa. Kemudian juga wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam jika sudah menutupi, demi siang jika sudah terang, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan panas teriknya, demi bulan dan sinarnya. Banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dan ini semua menunjukkan penting dan agungnya waktu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Yang maha agung tidak akan bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Maka ketika Allah mengatakan wal asr, demi masa, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan sinarnya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi siang, demi malam, itu semua menunjukkan waktu, dan waktu penting karena Allah agung dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Ini pertama, atur waktu. Dan yang dimaksud dengan mengatur waktu adalah buat jadwal harian. Dari jam sekian sampai jam sekian saya ngapain, dari jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Makanya nanti hari Ahad rencananya dan programnya tidak ada kajian Ahad subuh. Setelah zikir pagi, zikir setelah sholat fardu subuh, Ahad subuh, setelah zikir pagi kemudian langsung ke kamar, langsung pakai pakaian olahraga, langsung muhadatsah, berbicara dengan bahasa Arab apa yang sudah bisa dibicarain. Artinya waktunya akan begitu mengikuti kegiatan di pesantren. Maka diatur waktunya, buat jadwal harian. Saya dulu ketika di pesantren saya buat jadwal harian, dan paling sering buat jadwal harian. Kadang saya sukanya begini, saya mampunya begini, jam per jam buat jadwal. Waktu makan segini, waktu tidur dari sini. Dan ketika antum tahajud, itu kan jam 4 dibangunin. Siapa yang melarang untuk bangun jam 3, setengah 4? Tidak ada. Langsung saja ke atas ke masjid. Ada waktu. Waktu. Ya. Maka harus, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mencari kemuliaan, dia harus mengatur waktunya dengan begadang di malam hari untuk menuntut ilmu. Ada waktu untuk istirahat. Tentunya beda orang yang dibangunkan jam 4, nanti bangunnya jam 4:15, sedangkan dia bangun lebih dahulu setengah jam, berbeda. Setengah jam dia sudah mempunyai start. Perhatikan waktu sebaik, tidak akan terasa. Saya sering mengatakan,
matahari tidak akan heboh kalau seandainya para santri duduk ngelihat orang main basket, orang main futsal, duduk diem nongkrong kayak di warung kopi. Matahari tidak akan heboh. Kenapa kamu duduk aja? Enggak. Maka atur waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan yang bisa mengatur waktu para santri sendiri. Ya, nanti akan dijelaskan dan juga akan diberikan buku panduan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, setelah mengatur waktu, maka dia harus bersungguh-sungguh. Sebelumnya saya ingin mengingatkan perkataan para ulama, al-waqtu kadzahabi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan kasayfi, maksudnya waktu itu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak gunakan dia akan menggunakanmu. Waktu itu bagaikan pedang, dia jika tidak digunakan untuk dipotong pedang tersebut, maka dia akan memotong. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, an-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil. Seseorang jika tidak menggunakan waktunya dengan kebaikan, maka akan digunakan waktu dengan keburukan. Dan ini pengalaman, dan saya menyesal akan hal itu. Saya suka kebiasaannya bersih-bersih kamar, bersih-bersih kotak saya. Kalau santri yang kelas 7, kelas 8 sekarang kan ada lemarinya. Kemudian santri yang kelas 7 ada lemarinya tapi bersambung dengan ranjangnya. Kalau santri yang kelas 8 ada lemarinya tersendiri. Kebiasaan saya dulu waktu di pesantren, waktu libur saya suka bersih-bersih. Bahkan bukan waktu libur, suka bersih-bersih lemari, rapi, baju itu rapi, tapi itu menghabiskan waktu. Akhirnya yang harus dihafal tidak dihafal. Artinya kalau itu diatur waktunya dengan sebaik-baiknya, kapan kita harus mengatur pakaian, kapan kita harus mengatur buku-buku kita. Ada buku-buku yang sudah tidak terpakai, diletakkan di mana. Ada pakaian-pakaian yang kotor, ada pulpen berserakan, ada buku tulis. Maka ada waktunya tersendiri. Dan kita libur hari Ahad, dari mulai subuh Ahad sampai atau malam Ahad, bahkan sampai Ahad malam, pagi Senin baru kegiatan lagi. Artinya itu kosong. Di situ kadang-kadang orang yang benar-benar paham tentang waktu, dia bisa mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Maka gunakan sebaik-baiknya waktu dengan cara mengatur jadwal sebaik-baiknya. Buat jadwal, tempel di dalam lemari masing-masing. Ya, buat jadwal. Kemudian yang kedua yaitu manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkannya. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Yang bersungguh-sungguh menghafal, maka pasti dia hafal. Yang bersungguh-sungguh mempelajari, pasti dia paham. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad di dalam jalan kami, sungguh kami akan benar-benar tunjuki kepada mereka jalan-jalan kami.
dan sesungguhnya Allah benar-benar selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat di sini. Ayat ini perhatikan, pelajarannya satu. Siapa yang berusaha, maka Allah akan memudahkan. Semakin besar usaha, semakin kemudahan, petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Dan Allah tidak memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Yang berusaha untuk menghafal, maka pasti dia akan hafal. Yang berusaha untuk mempelajari, pasti dia akan paham dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Al-Ankabut ayat 69. Sebesar usaha, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah akan selalu benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Saat berusaha, usahalah yang maksimal, yang benar-benar, jangan sekedarnya. Saat menghafal Al-Quran misalkan, hafallah yang sebenar-benar hafal. Jangan asal cuma bisa menyetor sekali. Makanya nanti ada program murajaah lebih diperbanyak dibandingkan menyetor hafalan. Program bagaimana anak santri dengan hafalannya bisa dia bawa sholat, tidak melihat sama sekali Al-Quran tersebut, mushaf tersebut. Ya, jadi jika berusaha, berusahalah yang maksimal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam kitabnya Al-Musnad. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika seseorang berbuat sebuah perbuatan, maka dia berbuat dengan maksimal. Tidak boleh ecek-ecek, asal-asalan, nggak boleh. Ya, harus misalkan baju harus rapi, hafalan harus bagus, bahasa harus bisa. Bukan hanya sekedar bisanya kaifa haluk, jawabannya alhamdulillah bi khair wa afiyah, tapi harus bisa berbicara. Contoh misalkan bahasa Arab kita harus dipahami baik-baik. Para santri ini, saya kenapa cerita seperti ini? Saya dulu nyantri nggak ada yang nasehatin. Apa tujuan pesantren? Apa maksud pesantren? Saya nggak ada yang nasehatin. Maka saya tidak boleh seperti itu ketika memimpin sebuah pesantren. Santri saya harus tahu di pesantren ini saya harus ngapain. Yang saya cari di pesantren ini apa? Contoh bahasa. Salah satu program unggulan pesantren Intan Ilmu adalah santri bisa berbahasa Arab, lisan dan tulisan. Lisan itu maksudnya membaca buku Arab yang tidak ada harokatnya. Maka santri keluar dari sini harus lancar bisa baca buku Arab. Disodorkan apapun buku yang tidak ada harokatnya, dia bisa baca dan paham. Ya. Kemudian yang kedua, lisan, termasuk lisan selain membaca, berbicara yaitu muhadatsah. Bukankah santri di kelas sudah belajar al-arabiyah baina yaday? Betul? Di sana banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Maka di situ sudah harus dipakai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah yang taat kepada peraturan bahasa. Dan saya menasihatkan kepada bagian kesantrian mulai Senin besok
sudah dimulai peraturan bahasa yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, ada jasus. Apa itu jasus? Mata-mata pengintai dicatat, terutama santri yang kelas 8. Hatta an tukallima ahadan min tullabil judud, sampai antum sekalian berbicara dengan seseorang dari santri baru. Lazim alaikum an tatakallamu bil lughatil arabiyyah, sampai dengan santri kelas 7. Hatta yata'awwadu bitakallum bil lughal arabiyyah, sampai mereka biasa berbicara dengan bahasa Arab. Kembali ke permasalahan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia bisa. Dan sungguh-sungguhnya bukan sekedarnya. Dan saya penasihatkan para ikhwan yang dirahmati Allah, atau itu nanti, yang jelas ini dulu. Sungguh-sungguh, siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Dalam hal apapun, menghafal. Mustahil. Tanya kepada para musyrifun yang sudah min hafazatil Quran, yang sudah hafal Quran. Mustahil orang yang baca ayat wa ma hadzal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu inad daral akhirata lahiyal haya walau kanu ya'lamun wa ma hadzal hayat, dia baca 10 kali mustahil tidak hafal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad yassarna al-Qur'an wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Maka apakah ada yang menghafal? Mustahil dia tidak hafal. Dengan izin Allah dia hafal. Apalagi Allah telah memudahkan. Cuma yang jadi masalah adalah usaha. Ada enggak usaha? Harus minal jiddi wal ijtihad. Harus sungguh-sungguh dan usaha. Usahanya sungguh-sungguh. Selama di pesantren. Ya, dan itu akan antum rasakan sendiri. Jadi gini, sebesar usaha antum, sebesar itu pula kebaikan yang para santri sekalian dapatkan. Ya, sebesar itu pula kebaikan yang para santri sekalian dapatkan. Jadi harus berusaha, dan usahanya harus maksimal. Jangan sampai merasa putus asa, karena putus asa itu dari syaitan. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihissalam, yang mempunyai anak Yusuf, kemudian Bunyamin, kemudian Al-Asbat, saudara-saudara mereka. Nabi Yaqub alaihissalam kehilangan Nabi Yusuf selama 40 tahun. Kehilangan Bunyamin ditambah pada waktu itu. Beliau berkata kepada anak-anaknya yang 12 orang, yang digelari dengan Al-Asbat, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa la tayasu min rauhillah innahu la yasu min qaumin innahu la yasu illa al-qaumul kafir. Wahai anakku Al-Asbat, idhabu, pergi kalian cari Yusuf dan Bunyamin, cari, dan jangan kalian putus asa. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka harus usaha, ya. Apalagi kadang-kadang ada waktu sulit, ada waktu iman turun, sulit menghafal, malas-malasan, jalan sudah. Ada waktu itu. Ya. Apalagi nih santri-santri yang baru pulang dari rumah. Di rumah seenaknya nonton TV, tidak ada sholat tahajud, tidak ada sholat qobliyah ba'diyah, main media sosial, main game, bahkan lebih parah lagi mungkin ada sebagian main wanita, perempuan. Subhanallah. Ya, tidak ada sama sekali titel santri pada dirinya. Hampir setengah tahun lebih di pesantren, hilang kesantriannya. Itu sebabnya saya tarik kembali santri-santri saya. Saya bertanggung jawab dunia akhirat loh terhadap kalian. Bukan hanya sekedar kalian di sini sekolah, tidak. Ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang antum ajarkan kepada santri-santri?
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan harus sungguh-sungguh. Yang menghafal pasti hafal, yang mempelajari pasti paham, asalkan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat saya. Saya tadi ingin menyebutkan tentang bahwa pasti ada masa semangat, masa lemah, pasti ada itu. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ini berkaitan dengan semangat para ikhwan dan sungguh-sungguh ini pengalaman. Dulu terutama kalau waktu-waktu ingin menyetor hafalan, ingin ulangan, ujian, maka sudah mulai perbaiki diri. Oh, saya harus sholat duha, saya harus sholat witir, saya harus qobliyah ba'diyah, saya harus berdoa banyak, saya tidak boleh untuk mendolimi orang, karena maksiat susah untuk masuk berkumpul dengan ilmu susah. Ya, maksiat susah untuk berkumpul dengan ilmu. Ini nasihat yang kedua, sungguh-sungguh. Nasihat yang ketiga, yaitu yang memiliki ilmu adalah Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki ilmu adalah Allah, mintalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah, yang memiliki ilmu adalah Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahkan kepadaku ilmu. Maka berdoalah kepada Allah, sering-sering berdoa. Sebelum menghafal berdoa. Jangan menyandarkan kekuatan, kecerdasan pada diri sendiri. Sandarkanlah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam zikir pagi, salah satu zikir yang kita baca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslihni sya'ni kullah fala takilni ila nafsi turfata'ain. Ya wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaikilah diriku dan segala urusanku, dan janganlah engkau sandarkan diriku kepadaku. Lihat, sandarkan diriku kepadaku walau sekejap mata. Saya beri contoh dalam aplikasi kita di pesantren. Kita program unggulan di sini adalah hafalan 15 juz Al-Quran. Tapi kawan-kawan dari para santri kelas 8 dan mungkin ini ada santri dari kelas 7, mereka ada yang cocok untuk menyelesaikan 30 juz, dan itu banyak walhamdulillah. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menghafal. Ada santri, lihat ya, keajaiban doa. Ada santri yang dulunya semangat, hafalannya bagus, kemana-mana bawa mushaf, orang olahraga dia baca. Mungkin akibat kurang doa, akhirnya sekarang semangatnya kendor, susah menghafal. Dulu kita programkan untuk 30 juz,
Kebalikannya, ada yang santrinya dulunya biasa-biasa saja. Kemudian ada yang biasa-biasa tersebut akibat doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia masuk program 30 juz, tidak hanya 15 juz. Dan saya berpesan di pesantren Intan Ilmu ini, salah satu syarat kelulusan naik kelas adalah mencapai target hafalan yang sudah ditentukan. 2 kelas 7 2 juz, kelas 8 3 juz, kelas 9 2 juz. Berarti berapa juz? 7. Kemudian kelas 10 3 juz, kelas 11 3 juz, kelas 12 2 juz. Berapa juz? 14. Nanti tambah setengah-setengah dari sisanya itu, 15 juz. Syarat mutlak, yang tidak sampai kepada target maka tidak akan dinaikkan. Hati-hati. Dan itu semua memerlukan doa. Orang yang tidak berdoa disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60 sebagai orang yang sombong. Garis bawah itu baik-baik. Yang tidak berdoa orang yang sombong. Yang usaha tanpa doa orang yang sombong. Yang doa tanpa usaha orang yang bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, doa tanpa usaha. Misalkan ada orang berdoa di atas sajadah, ya Allah berikan saya rezeki, berikan saya rezeki. Setiap habis 1 jam berdoa dia buka sejadahnya, ada duit enggak? Oh belum ada, doa lagi. Kira-kira dapat duit enggak? Yang doa tanpa usaha ini adalah orang yang dungu. Yang berdoa, yang berusaha tanpa doa, orang yang sombong. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya, lihat di situ, astajib lakum. Astajib itu fi'il apa? Kelas 8. Fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amr? Astajibu lakum. Astajib lakum. Ya Khalid, fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum li'annahu jawabus syart. Fi'il mudhari' yang majzum, yang diberikan sukun di akhirnya, astajib lakum, karena dia adalah jawaban sebuah syarat. Syaratnya apa? Berdoa. Siapa yang berdoa, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Fi'il mudhari' jika diletakkan sebagai jawaban sebuah syarat, maka maknanya adalah at-taukid wal istimrar, penekanan dan terus menerus. Kalau kita terjemahkan begini, Rabb kalian berfirman kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya, lihat penekanan, kepastian, absolutely, kepastian, niscaya aku akan selalu kabulkan doa kalian. Maka jangan lupa nadah tangan kepada Allah sebelum menghafal di sepertiga malam terakhir. Ini termasuk berkaitan dengan doa dan berkaitan dengan mengatur waktu. Antum selesai sholat tahajud mungkin 4:30, mungkin jam 5 kurang 1/4,
Di antara azan dan iqamah subuh itu ada waktu. Waktu mustajab untuk berdoa. Waktu yang paling baik untuk memurojaah Al-Quran ataupun memurojaah yang akan dihafalkan, disetorkan nanti setelah sholat subuh. Jadi jangan tidur. Maka saya berharap, biasanya kalau di pesantren kakak-kakak kelas sebagai bagian keamanannya, karena ini masih kelas 2, masih cuma 2 periode, belum sampai kepada 5 periode, maka yang jadi keamanannya adalah bagian musyrifin, ustadz musyrif yang tidur dibangunkan. Antara azan dan iqamah tidak ada yang tidur. Itu waktu paling mustajab untuk berdoa. Ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Di riwayat Muslim, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Doa agar dimudahkan hafalan, agar dimudahkan pelajaran, agar diberi petunjuk ngatur waktu. Ada orang yang tidak diberi petunjuk untuk ngatur waktu, ya, berdoa. Dan kalau seandainya sudah berdoa, gunakan waktunya untuk murajaah Al-Quran, untuk mempersiapkan hafalan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi jangan diiyakan untuk ngantuk antara azan dan iqamah, karena itu adalah bisikan syaitan. Berdoa, persiapkan hafalan di antara azan dan iqamah. Lihat ayat ini. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Tidak ada kesombongan yang paling buruk dibandingkan manusia tidak berdoa kepada Allah yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan kekuatan kepadanya. Garis bawahi baik-baik. Tidak ada kesombongan yang paling buruk kecuali seorang manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah, padahal Allah memberikan segalanya kepadanya. Saya ulangi, tidak ada kesombongan yang paling buruk kecuali seorang manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah, padahal Allah yang memberikan dan memudahkan segalanya. Tidak ada kesombongan yang paling buruk kecuali seorang manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah, padahal Allah yang memberikan dan memudahkan segalanya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jangan lupa berdoa. Saya sering dinasihati oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak secara langsung, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Catat itu, doa kunci segala kebaikan. Itu warisan dari guru saya. Doa kunci segala kebaikan. Ingin apapun doa. Bahkan ada riwayat dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihan dan kelemahannya, tetapi tidak mengapa untuk disebutkan. Is'alillah hatta sya'itha na'lak. Mintalah kepada Allah sampai tali sendal minta kepada Allah SWT. Sampai tali sendal minta kepada Allah SWT. Orang yang minta kepada Allah akan dicintai oleh Allah, dan sebaliknya yang tidak minta kepada Allah akan dimurkai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak memohon kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, itu 3 poin yang antum harus pahami dan perhatikan baik-baik. Yang pertama, mengatur waktu. Mulai sekarang buat jadwalnya. Boleh main-main, tidak mengapa. Tidak ada. Ketika saya katakan mengatur waktu, bukan berarti kita harus
dengan mushaf terus di masjid terus, orang lagi main futsal, main basket, apalagi lapangannya baru, ya, bukan. Tetapi ada waktu bermain, ada waktu menghafal, dan itu yang tahu sendiri kita sendiri. Dan itulah bedanya dunia pesantren dengan sekolah umum di luar. Kenapa? Karena di pesantren kita sendiri yang mengatur waktu kita. Kita belajar sendiri untuk mengatur waktu kita, jauh dari orang tua, ya. Sedangkan kita yang di pesantren, pengurus pesantren, hanya membantu, antum yang melaksanakan. Kemudian yang kedua, harus sungguh-sungguh, karena tidak akan mungkin. Ada pepatah mengatakan, laisal jannatu bitamanni. Bukanlah surga itu hanya dengan angan-angan. Akan tetapi surga bisa didapat dengan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian perbuat dari amal ibadah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Terakhir, saya ingin menyebutkan beberapa poin tentang pesantren ini. Yang pertama, program unggulan pesantren. Yang pertama adalah menghafal Al-Quran 15 juz dengan hafalan yang mutqin. Maka antum harus paham betul target-target yang ada di pesantren ini. Dan 15 juz itu adalah tingkatan paling rendah. Dan saya yakin antum bisa lebih, sampai 30 juz. Allahumma amin. Yang kedua, bisa atau lancar berbahasa Arab, tulisan dan lisan. Tulisan yaitu menulisnya lancar. Lisan yaitu membaca dan berbicara. Membaca kitab, disodorkan kitab apapun yang berbahasa Arab, meskipun tanpa harakat, dia baca dan paham. Dan berbicara yaitu bermuhadatsah, paham, bisa bermuhadatsah. Dan untuk tingkat SMP kita akan lebih fokus kepada bahasa Arab. Program unggulan yang ketiga yaitu lancar berbicara bahasa Inggris, lisan dan tulisan, karena ini diperlukan di zaman sekarang. Dan mempelajari bahasa Inggris adalah perkara yang mubah dan bermanfaat, bisa digunakan untuk berdakwah. Dan itu akan difokuskan nanti ketika jenjang SMA. Kemudian di samping hafalan Al-Quran ada juga hafalan hadis. Kalian di kelas nanti akan menghafal hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ditambah nanti di jenjang SMA menghafal hadis pilihan, di antaranya kitab Umdatul Ahkam yang kita pelajari setiap Sabtu malam Ahad. Ini beberapa program unggulan di pesantren. Maka jangan heran kalau seandainya nanti di pesantren paling banyak halaqah Al-Quran subuh dari jam 6 sampai jam 7 halaqah Al-Quran. Habis itu baru kalian siap-siap masuk kelas, makan pagi, mandi, jam 8 kurang 10 atau kurang 5 sudah di kelas. Nah itu perlu pengaturan waktu. Gak bisa kita bercanda-bercanda, main-main, gak bisa. Ada waktunya. Untuk santai-santai ada waktunya. Makanya nanti juga program yang baru yang mungkin belum ada di santri kelas 8 sekarang, yaitu habis sholat asar dari Senin sampai Jumat akan ada pelajaran bahasa Arab di masjid. Kita akan belajar nahwu,
karena menunjang itu agar kalian bisa lancar berbicara dan menulis bahasa Arab. Dari mulai pokoknya waktunya setengah jam atau 40 menit. Baru setelah itu silahkan berolahraga. Nah, kemudian nanti ada pelajaran-pelajaran yang akan dijelaskan oleh bagian kesantren, di antaranya eskul, apa yang ada di dalam eskul tersebut. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan agar para santri tahu saya kesini ini ngapain sih gitu. Ya, bermanfaat nggak yang saya sampaikan? Ya, saya kesini ngapain? Ibu saya, bapak saya ngantarin saya kesini dan saya juga mau kesini ngapain? Jadi nggak asal-asalan. Dari mulai tahun pertama sudah ditunjukkan mana yang harus dia lakukan. Ya, jangan sampai dia waktunya terbuang percuma. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan ini juga perkataan Umar bin Khattab. Artinya para salafus saleh banyak mengatakan ini. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la amkutu rajula sabahlalan, la fi amali dunya wala akhirah." Aku sangat membenci orang yang sabahlal. Sabahlal itu penganggur berat. Nanti kalau ada santri-santri yang cuma bengong, saya panggil sabahlal nanti. Pengangguran kelas berat. Tidak mengerjakan program dunia, artinya nggak manfaat. Dunianya juga dia nggak dapat, entah itu merapikan pakaiankah, entah itu merapikan bajukah, entah itu menulis pelajaran yang dunianya nggak dapat, apalagi akhiratnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya salah satu insaniyah intan ilmu, ini saya baru canangkan. Salah satu insaniyah intan ilmu, pribadinya intan ilmu adalah tidak berhenti sebelum meninggal, tidak berhenti dalam kebaikan sebelum meninggal. Fa idza faragta apa? Fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai, maka bangun mengerjakan yang lain. Setelah selesai ini bangun mengerjakan yang lain. Sampai kita bertemu dengan Allah. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Mata rahah ya Imam?" Kapan kamu istirahat? Kenapa beliau ditanya dengan pertanyaan seperti ini? Karena beliau dalam keadaan sakit keras, dengan sakitnya tersebut beliau meninggal. Beliau masih sempat-sempatnya minta dibacakan hadis. Sampai beliau ditanya, "Mata rahah? Kapan istirahatnya wahai Imam? Engkau sakit keras kan?" Beliau menjawab, "Inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah." Atau tada'uha fil jannah. Ketika telapak kakimu kamu letakkan pertama kali di surga, saat itulah apa? Istirahat yang hakiki. Maka terutama selama di pesantren tidak ada waktu leha-leha. Ya, bermain boleh, itu bukan leha-leha bermain. Yang saya maksud dengan leha-leha, santai-santai bengong, mikirin kucing saya di rumah gimana ya. Ya. Taib. Terakhir, hari ini untuk jadwal santri gelombang pertama, karena sudah sebulan, nanti akan diatur oleh bagian kesantren. Saya cuma ingin mengingatkan beberapa poin. Untuk video call, karena kita di pesantren video call, bukan hanya sekedar menelpon, tapi video call. Maka yang pertama saya nasihatkan kepada santri bahwa agar minta doa kepada orang tua. Jangan lupa itu. Minta doa kepada orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang senantiasa dikabulkan, tidak ada keraguan dalam pengabulannya. Da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Makanya minta doa kepada orang tua agar dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua,
kalau ada keperluan santri yang diminta kepada orang tua, maka catat. Nanti pas nelpon lupa biasanya. Ya, dicatat apa saja keperluannya. Terutama yang penting obat, vitamin, madu. Karena di zaman sekarang kita harus menjaga kesehatan. Ya, lebih dicatat karena biasanya waktu sempit, kemudian diawali dengan tangis-tangis kayak santri kelas 8 dulu. Siapa yang nangis? Angkat tangan. Hampir semuanya. Fitrian Nur, Ridho, siapa lagi? Fadil. Ya. Maka jangan terlalu banyak nangisnya. Kalau perlu nggak usah nangis, nanti orang tua sedih. Apa yang perlu ditangisin? Kalian betah semua di sini, walhamdulillah. Betah tidak? Ya betah, makan tinggal makan, nggak usah nyuci piring. Ya, kemudian pakaian dilondrikan, nggak usah nyuci. Tinggal kalian belajar. Itu yang saya mau. Kalian cuma belajar. Urusan belajar. Kemudian para ikhwah, saya lupa satu hal, bahwa yang sangat ditekankan di pesantren ini yaitu 3 hal yang disebut dengan semboyan pesantren. Unggul, habis itu amanah, habis itu berakhlak. Unggul artinya mengerjakan ibadah dengan maksimal sesuai dengan sunnah Rasul. Amanah artinya ikhlaslah dalam beramal ibadah. Berakhlak artinya adalah berbuat dan berkata-kata yang baik yang diatur dalam agama Islam. Maka jaga akhlak kita di pesantren, karena orang bisa karena biasa. Nanti ketika di pesantren, salah satu akhlak yang mulia di pesantren adalah kalau bertemu, masuk kamar, keluar kamar, ketemu orang, ya, salam. Misalkan nih, ini ada saya di sini, kemudian antum di sini. Yang membedakan kita, ya, hanya meja. Kita bertemu di sini kan? Kemudian bertemu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemudian lewat meja, ketemu lagi, salam lagi. Assalamualaikum Ustaz. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang ketemu saya kemudian, nggih Ustaz, enggak ada. Nggih apaan? Salam, assalamualaikum. Minimal itu. Paham? Fahimtum? Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.